Pak namanya? Pak siapa? Pak Sumati, Umur 74. apakah Pak Sumati ini ada silsilah tentang jual beli genderuwo Pak? Nak jual beli nggak tahu saya. Pokoknya nggak tahu, nggak pernah jual beli, kan mbah saya dulu. Ya mbah, ya terbalik ya ada. Namanya Mbah Sanusi itu ya pernah jual beli. Malah diliput sama apa Liberty dulu. Jadi kalau Bapak udah nggak gini ya? Enggak, saya udah enggak. Apakah benar Pak ya di Besowo ini ada praktik jual beli genderuwo itu? Benar. Ya Pak Lek saya itu Pak Lek Sanusi itu sudah meninggal orang. Mungkin ada ini Pak yang lain yang masih Enggak ada. Oh, sini ada, tapi entah jual beli entah enggak tahu, tapi ya kalau kaitannya jual beli genderuwo sama alas kalang tuh ada nggak Pak kaitannya? oh enggak ada. Ya cuma orang jual beli kan gini, orang minta syarat dari orang tua, mbah saya, bapak saya itu dimintai syarat untuk jaga rumah, jaga tegal. Nah, terus gitu, terus diberi syarat sama mbah atau bapak itu dikasih apa ya, ayam cemani apa bawa ayam cemani terus dipotong terus dibawa pulang di Buntel Mori untuk jaga tegal. Itu biasanya ngono di sini. Niki kan ada cerita ya Pak dari warga ataupun yang sudah terkenal itu ya Pak ya. Kalau ngambilnya genderuwo itu katanya dari alas kalang tuh, kalau menurut Pak Sumati benar nggak? Ya benar ya enggak, soalnya saya belum pernah. Kalau ini Pak, untuk asal usul alas kalang sendiri tuh gimana Pak dulunya, bisa diceritakan mungkin Pak Sumati? Asal usul kalang itu kan babatnya mbah buyut saya, Mbah Malu itu babat alas. Ya Tegal lah, Tegal. Ya babat alas di hutan, di tengah hutan situ, tapi miliknya Mbah Buyut itu tadi ndak. Terus sekarang kan dimiliki perhutani. Berarti udah dialihkan ke perhutani gitu. Dialihkan ke perhutani. Tapi aslinya punyaannya Mbah itu, Mbah Buyut Palu itu. Babat sendiri di situ ya. Nah ini di alas kalang itu ada istilah jalma moro jalma mati, itu artinya itu gimana menurut Pak Sumati? Kan gini, Pak Mbah Palu kan punya anak namanya Samirah, dijodohkan jadi temanten gitu loh. Terus Samirah tuh ndak senang, elek corone, ndak senang, lari ke hutan itu, hutan kalang. Terus dicari keluarga, saudara mencari, tapi di sana sampai sekarang ini tidak ketemu, hilang musnah Mbah Samirah itu. Bahkan sampai sekarang nih Pak? Ya sampai sekarang nggak ada. Ya, jadi sekarang mungkin ya jadi gerdu itu, jadi setan itu. Ini kan ada yang mengartikan ya Pak, kalau jalma moro jalma mati itu kalau sudah masuk alas kalangnya itu nggak bisa keluar ataupun meninggal, itu gimana? Ya tinggal tujuannya. Kalau tujuannya ke situ baik ya nggak ada apa-apa. Kalau tujuannya jelek ya nggak tahu. Mungkin kalau tujuan jelek bisa ini ya Pak, kayak Ya bisa. nebang pohon atau Ya. gitu. Ini Pak, yang menarik di Dusun Besowo ini kan pernah ada cerita kalau ada wanita yang mohon maaf mungkin disetubui genderuwo itu dan melahirkan anak itu. Oh itu, itu misanan saya, saudara saya itu. Oh, saudara Bapak. Iya misanan. Itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya dulu kan gini, yang laki-laki itu mau pergi ke
Tegal, Kemit Telo. Nah itu udah dibontoti sama yang istri tadi, terus berangkat. Aku tak budal, iya anak budal. Loh belum sampai lama pulang kembali. Loh lah kok balik sing wedok ngaten. Baru kok balik, oh kok no celeng kok. Celeng balik. Saya kira yang kembali itu bukan suaminya, bukan, tapi jadi membo. Kalau sampai melahirkan itu benar Pak? Ya bener, saya masih ingat itu. Terus bermalam ya seperti suami istri gitu kumpul, yang istrinya pagi-pagi terus ngomong-ngomong, Bapak itu saya mulai, tapi itu biasanya wakas loh, rokok biasanya. Dan cerita yang pernah saya dengar itu katanya belum sampai rumah sakit gitu ini Pak? Belum, ya betul. Jadi terus bobot terus dibawa ke Jatirogo, tidak sanggup Jatirogo rumah sakit, terus dirujuk ke Surabaya. Belum sampai Surabaya, sampai Gresik sudah melahirkan anaknya hitam, terus meninggal. Lah ibunya langsung ikut meninggal. Mungkin ini tanggapan Pak Sumadi sendiri tentang praktik jual beli genderuwo ini, menurut Pak Sumadi itu gimana Pak? Apakah nggak tahu ya, tidak pernah ya. Saya nggak pernah jual. Ya mau dengar orang tua dulu ya. Ya Pak saya itu ya dukun, Pak Sanusi itu ya. Sekarang dikasihkan warisan dari Pak saya Sanusi. Itu katanya yang genderuwo itu katanya dari warga-warga juga katanya yang genderuwonya bisa untuk menjaga bantu untuk bekerja itu. Ya, kalau bekerja enggak. Orangnya punya usaha gitu loh Pak. Enggak tahu, tapi orang-orang yang minta-minta di situ kan banyak. Iya katanya. Iya bisa mungkin, tapi saya nggak tahu. Terus sampai kemarin itu ada warga itu yang ngomong itu kan harganya gitu juga. Jutaan. Iya mulai dari 1 juta. Saya dengar itu orang Banyuwangi ke situ entah minta apa ya, terus dikasih harga patok 10 juta. Tapi sudah sampai situ, sampai terus pulang ke Banyuwangi kok enggak ada reaksinya apa-apa, kok gak mandi lah. Terus akhirnya uang ditarik kembali sama orang Banyuwangi itu. Oh berarti sempat rame gitu Pak? Rame, terus dikembalikan uangnya. Kalau sudah dikembalikan terus piambat, orang Banyuwangi tadi terus ke rumahnya cari jablek. Cari almarhum itu? Iya. Saya dengar itu. Saya kemarin kan tanya beberapa warga, ngomongnya itu apa? Iya Mas, sampean ke situ nanti kalau punya usaha. Ya bisa juga ya. Memang kalau jodoh itu, iya, memang ada yang nyebut itu ngomong, Rian niku 300.000 sudah dapat gitu. lah dulu memangnya 300.000 sama Pak Ali saya Sanusi itu. Ya 350 zaman diliput Liberty itu dulu. Kalau jenengan sampai sekarang masih diikutin genderuwo niku? Enggak. Ya mak lewat mimpi saya. Pernah lewat mimpi ketemu saya, minta kamar di rumah saya ini. Oh, berarti rata-rata genderuwo dari sini tuh sumbernya dari Kalang. Alas Kalang. Nah, makanya kan soalnya warga itu kemarin bilang itu kan ini apa ibaratnya rumahnya genderuwo itu yang Kalang. dibawa orang Besowo sini ya di Kalang. Kalang itu ya. Makanya gitu. Pak Sumadi sendiri nih, yang Bapak tahu kalau untuk syaratnya biar kalau mendapatkan genderuwo ini
tahu saya. Enggak dengar dari. Enggak. Ya mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir kalau Iya. Kalau untuk niat baik ini rencana mau ke Alas Karangnya, mungkin ada pesan apa Pak dari Bapak? Saya enggak pesan apa-apa, silahkan kalau ke sana monggo. Yang penting niatnya baik ya. Ya itu aja Pak. Iya. Terima kasih sudah dibantu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi teman-teman di Maskur Channel, dan kali ini spesial episode mungkin ya, karena kita keluar kota, bahkan keluar provinsi di Jawa Timur ini, dan ini di Bumi Wali ya, mungkin bisa disebut seperti itu. Dan tempatnya ini sangat spesial ya, karena ini mungkin teman-teman juga kemarin waktu saya podcast itu kan membahas tentang alas-alas ya, dan ini salah satu alas yang kemarin kita bahas itu tentang alas Kalang yang ada di Tuban. Dan kali ini saya nggak sendirian ya, ini bisa dibilang sobat Maskur Channel yang ada di Tuban. Mungkin bisa ini Mas kenalkan dulu. Ya, saya Ahmad Suprapto dari Tuban sendiri ini saya. Terima kasih ya Mas. Oh iya. Mas Prapto ya, karena udah membantu kita ya nanti selama di Tuban ini. Dan kita tidak cuma di Alas Kalang ya, nanti ada di beberapa tempat. Jadi ini beberapa episode. Dan sebelum kita masuk ke Alas Kalangnya dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mas Prapto ini. Konon katanya di sini kan tempat kerajaan di Desa Besowo sini Iya, kan iya. kerajaan makhluk genderuwo itu. Betul ya. Untuk gerbangnya itu tempat posisinya itu di antara sebelah mana? Kalau boleh tahu. Iya, sebenarnya di depan kita ya nanti teman-teman juga bisa lihat ya, kalau ada dua pohon apa tadi Mas yang di depan itu. Pohon asem. Pohon asem ya, itu yang cukup besar ya Mas. Oh iya. Dan itu sebagai penanda kalau itu mau gerbang masuk ke Alas Kalang. Oh. Gitu Mas. Jadi ini sebenarnya portal di belakang kita ini, kalau di belakangnya situ tepatnya ya ini. Iya. Ini kalau dilihat dari ini itu seperti ya gerbang kerajaan yang besar itu Mas. Dan tadi ini ya sebelum kita mulai opening saya sudah mencoba mau izin masuk gitu ya Mas. Dan tadi juga ini disambut hujan tadi. Betul, ini tidak settingan ya. Ini saksinya Mas Prapto sendiri. Tadi kita waktu mau masuk itu belum diperbolehkan dulu karena ada sesuatu gitu ya. Lalu saya bilang ke sana kalau nanti boleh masuk tapi tunggu dulu. Dan itu wujudnya tadi hujan ya Mas. Hujan, oh ya. Hujan, dan saya bilang sebentar ya, benar sebentar tadi. Dan kita ini sudah dibolehkan masuk gitu. Nah mungkin ini kalau sebelum kita masuk ya, Iya. mungkin kalau Mas Prapto ingin ini bisa lebih nanti merasakan, kalau berkenan mungkin saya buka sedikit nanti biar bisa merasakan ya, apapun malah bisa melihat nanti. Oh iya. Mungkin kalau kemarin kan ini juga Mas Prapto juga sudah ini ya, kita udah maksudnya nggak ada pasakan, malah Mas Prapto yang kemarin minta gitu ya biar bisa merasakan. Dan mungkin sebelum masuk ini dulu ya Mas ya, amit sewu nggih. Oke. Dengan ngejam mata dulu sebentar. Amit ya Mas. Nah, nanti mungkin biar bisa lebih merasakan ya Mas. Oh iya. Nanti apa yang dirasakan ataupun apa yang ditanyakan langsung dikeluarin aja nanti. Oh iya, siap. Nah mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita
awali episode yang pertama ini, kita langsung masuk ke Alas Kalang. Yuk ikuti terus ke channel. Silakan. Dan ini momen ini ya Mas, di depan kita itu sebenarnya ada orang yang ini ya, tapi mungkin kita lanjut lagi aja. Itu sebenarnya ada yang baru ini ya, baru datang ya? Baru datang dan menurut saya tuh baru memberi makan gitu. Oh, berarti seperti sudah apa dikasih makan? Betul ya. Oh, genderunya itu Om ya? Betul ya. Itu mungkin kan seperti wujud ini ya Mas, ada sesuatu yang mungkin pernah dihajatkan gitu, tapi kita langsung lebih masuk ke dalam aja. Oh iya iya Om. Nah ini kita udah lebih masuk ke dalam lagi ya Mas Prapto. Oh iya. Dan mungkin Mas Prapto sendiri ada yang mau ditanyakan atau sudah merasakan apa? Kalau merasakan di sini bulu saya mulai berdiri semua. Ya, ya. Gitu Om. Ya, Terus ini tadi dari beberapa pertanyaan kan sudah kita tanyakan kepada yang ahli garis penurunannya yang Mbah Sumadi itu. Saya kan penasaran, soalnya katanya konon awal mula Alas Kalang itu kan ceritanya kan dulunya yang dari Mbah Samirah itu kan mau dijodohkan. Betul ya. Terus itu tidak mau, terus akhirnya lari pergi ke Alas Kalang ini. Terus katanya sampai sekarang itu tidak ditemukan dan tidak tahu entah kemana itu gimana. Soalnya tadi Mbah Sumadi itu bilang kemungkinan ya sudah menjadi sosok yang penghuni di Alas Kalang ini. Jadi itu kalau dari pandangan saya ataupun trek saya ya Mas Prapto ya. Jadi itu memang dulu ada itu tadi ya cerita dari Bapak Sumadi itu memang benar gitu. Jadi dulunya itu ada seseorang yang mau dijodohkan itu nggak mau. Jadi dia tuh larinya itu ke Alas Kalang itu Mas Prapto gitu. Nah terus sampai sekarang itu menghilangnya itu entah kemana ataupun misalkan mohon maaf meninggal kan juga pasti ditemukan jasad ataupun apanya ya, itu benar-benar nggak ada, benar-benar hilang gitu. Nah itu sebenarnya ini saya sebut sedikit ya Mas Prapto ya, itu memang saya waktu ini kan tadi kita melintasi sebuah makam yang itu katanya leluhur dari Besowo gitu ya. Oh ya, itu yang katanya yang dulu ada ini keturunan. Betul, ada keturunan ataupun yang dulu pemuka ataupun membabat alasnya di sini gitu. Alas Kalang ya, itu saudaranya Mbah Putu kalau nggak salah. Ya, itu sebenarnya ada. Ya ini nggak bisa saya sebut full ya Mas. Oh iya. Tetapi ini ada sesuatu mantra itu yang harus disebut kalau misalkan memanggil genderuwo ini, ataupun kalau kebanyakan kan yang kita temui tadi ya Mas, itu kan manggilnya itu dari rumah. Dari rumah. Oh. Nah itu kan ada mantranya yang salah satunya itu menyebut Mbah Sumirah ini. Oh, Mbah Sumirah. Ya itu kan seperti memanggil gitu. Memanggil ya. Sebenarnya ada beberapa nama yang harus disebut gitu, dan salah satunya itu yang mungkin dua ya, Mbah Samir sama Mbah Samurah kayak gitu. Iya. Nah itu kan cikal bakal dari genderuwo ini kan dari situ Mas. Jadi ini kalau saya lihat itu udah seperti ini loh Mas, kayak ya lebih dari koloni Mas ini. Berarti sangat banyak mungkin ribuan tuh loh. Ribuan. Karena beranak pinak mereka itu. Mbah Sumirah dan Mbah Putu dan ya itu beberapa ini tadi. Iya. Itu kan seperti kalau mungkin sini saya nggak tahu ya nyebutnya apa, tapi kalau di tempat saya itu kayak danyangnya gitu. Oh. Jadi yang membawai semua itu. Jadi kan
menyebut beberapa ya itu tadi ya, kayak Danyang itu tadi itu memintaannya apa, seperti saya minta kayak anak buahmu ataupun atau tak bawani ini tak kasih kayak tukernya ini gitu, kayak ada ya nanti kita bisa sebutkan kayak beberapa syarat lah yang untuk menukar ini gitu. Oh berarti seperti ini ya Om ya, tadi kan sempat ada yang bilang juga dari beberapa praktisi yang sudah melakukan di sini, katanya seperti contoh orang untuk punya usaha, contoh orangnya itu kayak apa berias pengantin lah ya, misal itu nanti dibawakan katanya genderuwo perempuan, itu benar apa tidak Om? Iya iya ya, yang saya sebut tadi ya Mas, karena beranak pinak kan berarti tidak hanya genderuwo laki-laki tapi juga ada yang perempuan juga. Nah ini kan kalau sifat genderuwo itu kan ada ini ya Mas ya, kayak apa itu membo gitu, ya, menyerupai gitu. Gitu berarti. Nah kalau banyak cerita kan yang kalau kayak suaminya pergi nanti menyerupai suaminya gitu. Oh yang tadi sempat itu ya Om ya, apa yang sampai hamil terus. Nah betul ya, yang tadi teman-teman juga udah lihat ya, mungkin kalau Mbak Sumadi pernah cerita yang keponakannya itu. Nah ini juga sama, nanti juga genderuwo yang wanita ini juga nanti menyerupai istrinya, berarti gantian gitu Mas. Itu soalnya ini Om, katanya itu dengan apa syaratnya itu kan apa kayak barter itu yang perempuan yang istrinya itu dibuat ijol lah, ijol. Yang genderuwo perempuan dibawa pulang, yang istrinya diikat di alas ini tuh benar apa tidak gitu? Ya itu kan sebuah ini ya, seperti gampangannya syarat lah. Itu untuk barter lah gitu. Jadi kalau kamu mau ngambil ini ya imbalannya apa, gantian gitu. Jadi itu seperti di barter Mas, untuk keperluan ya yang ya orang-orang ini. Tapi ini Om, ya. Dengan saya kan beberapa kali menjumpai warga juga menanyakan, katanya untuk pengambilan itu dengan sangat mudahnya, seperti nanti cukup dibawain tanah atau ayam cemani, itu benar apa tidak Om? Ya. Kalau untuk dari habis datang dari si praktisi tersebut itu? Ya kalau itu saya benarkan Mas, itu karena itu satu syarat Mas. Jadi ayamnya itu harus ayam cemani gitu ya, itu yang nanti untuk penjagaan. Kalau di sini biasanya menyebutnya tegal ya, mungkin tegalan itu sawah ataupun apa Mas, kebun yang lebar gitu ya. Kalau sawah kan ada padinya, kalau di sini kalau tegal itu enggak ada. Jadi seperti di sini tuh itu apa tanahnya itu kayak di Alas Kalang ini sekarang cuma ditandurin seperti telo gitu ya, ketela gitu ya. Iya. Terus itu Om, apa saya kan beberapa kali tanya ke masyarakat setempat sini mengenai Alas Kalang ini, katanya kok sangat berbahaya. Itu katanya seperti saya sendiri itu mengalamin. Katanya saya tanya Alas Kalang di mana, terus Alas Kalang itu ada apa aja, selalu orang bilang itu oh jangan di situ Mas, di situ jalmo moro jalmo mati. Itu artinya apa itu Om? Ya. Saya pengen tahu, dan kenapa kok disebutin jalmo moro jalmo mati itu? Ya betul. Jadi ini Alas Kalang ini ada sebutan yang apa ya, yang menurut saya menakutkan ya Mas. Iya, saya sendiri tuh takut itu. Ya. Ibaratnya kan berani datang, berani mati gitu loh. Betul. Kalau lain artinya juga itu berani datang, berani menghilang gitu Mas Prapo ya. Jadi kan gini ya Mas, itu jalmo moro jalmo mati ataupun berani datang berani mati itu enggak, istilah itu buat orang yang kesini itu untuk tujuan negatif. Jadi kan ini kan didominasi dengan perhutani ataupun apa hutan jati ya. Hutan jati ya. Dan bahkan di sini tuh banyak peninggalan Mas. Kayak dari ini nama Kalang kan dari suku Kalang ya. Iya, suku Kalang. Ya, suku Kalang itu kan terkenal
pengrajin logam ya Mas. Jadi ada sesuatu yang tidak dipunyai, mungkin tidak dipunyai suku lain ya. Itu kan dulunya itu ada cerita kalau kayanya itu luar biasa suku Kalang itu Mas. Karena ada bisa mempunyai seperti keunggulan ya, keistimewaan ya untuk kerajinan ini kan. Waktu itu kan Belanda juga bekerja sama gitu Mas sama suku Kalang ini. Seperti kalau mau membuat apa-apa dari logam-logam itu kesini minta bantuan suku Kalang ini. Gitu. Dan karena saking kayanya kan banyak meninggalkan ini Mas, seperti tinggalan ataupun hartanya itu di alas Kalang ini. Jadi kalau ada istilah jalma moro jalma mati itu ya kalau ada niatan kesini negatif ataupun ya gampangannya untuk mencuri kayu kayu ataupun pohon jati, dan juga seperti mencari tinggalan suku Kalang ini, itu nanti kalau nggak menghilang ya mati itu tadi atau meninggal. Berarti kayak seperti beberapa warga bilang yang bilang ke saya ya. Katanya kan di alas Kalang sini kan jalma moro jalma mati, terus bilang banyak ada beberapa warga juga yang sudah membuktikan ke sini itu nggak satu nggak dua katanya di sini tuh ada yang mati pas waktu ngambil kayu juga ada, terus ada yang tiba-tiba ke sini tuh langsung nggak taunya meninggal. Itu apakah diambil dari suku penghuni suku Kalang alas Kalang ini atau gimana itu? Ya, kalau itu seperti yang tadi ya Mas, arti jalma mati itu ya. Jadi emang tidak langsung meninggalnya di sini itu enggak. Kadang juga waktu pulang atau waktu di jalan itu seperti kalau suku Kalangnya bukan ya Mas, tetapi ini penunggu aslinya dari alas Kalang ini gitu, yang nggak terima gitu loh kalau ada orang yang ini kan terus di sini alas Kalang sini kan terkenal di Besowo sini kan dari praktisi-praktisi sama warga itu terkenal alas Kalang itu kan kerajaan ibaratnya pasar genderuwo. Betul, di sini. Iya. Untuk sosok genderuwonya itu seperti apa apa seperti pada umumnya genderuwo biasanya yang saya jumpai di jalan-jalan atau bangunan gitu atau gimana Ya, kalau yang ini versi saya ya Mas ya. Yang saya lihat itu tadi ini sosoknya itu seperti ya orang biasa Mas, kayak kita gini. Nah nanti kalau udah dibawa ke rumah ataupun ke usaha ataupun ke itu tadi tegalan ataupun ladang itu tadi, itu kalau ada orang yang mau berbuat jahat kepada tempat ini gitu, yang mau mencuri atau apa, itu wujudnya baru berubah jadi kelihatan gitu. Betul. Jadi di sini tuh ya kayak aktivitas biasa Mas di sana itu. Berarti seperti apa kalau digambarkan berarti seperti penduduk tapi penduduk genderuwo gitu ya. Genderuwo ya. Jadi mereka tuh kayak ya beranak pinak, terus mengerjakan sesuatu yang ya kayak manusia gitu. Itu lalu lalang itu seperti biasa sebenarnya Mas. Tetapi kan ini sebenarnya menurut saya tuh disalahgunakan ya Mas. Jadi sosok ini tuh habitat asli sini sebenarnya. Tetapi ada sesuatu yang ya disalahgunakan tadi, jadi diambil ataupun ditukar untuk kepentingan seperti yang tadi saya tanyakan, ada yang katanya dari praktisi tersebut ada yang datang ke dia terus dengan dia beralih karena punya usaha rias, terus biar riasnya itu rame, terus yang dirias kelihatan cantik, akhirnya dibawakan genderuwo perempuan tapi dengan ahli syarat yang istrinya harus diikat itu. Betul, seperti itu Mas. Iya. Ya kalau mungkin pesan dari saya ya ini mungkin pesannya coba mungkin terakhir ya Mas Prapto ya. Di sini kan enggak kalau mengambil genderuwo itu kan bukan cuma harus dikasih makan. Iya. Nah itu kan bahayanya yang tadi kita bahas ya Mas, itu kan ada sifat jeleknya ya. Membo itu tadi nah, itu kan menyerupai suaminya ya itu kalau saran dari saya sih ya sebenarnya nggak perlu harus begini ya Mas Prapto ya. Karena itu kan nanti bahaya juga ke keluarga. Seperti yang tadi ada beberapa
orang yang mengatakan sampai apa dari apa turunannya jangan di sini, jangan di sini sampai keluar itu, keluar dari daerah sinilah ibaratnya kayak gitu. Yang ditakutkan seperti itu berarti Om ya. Iya. Nah mungkin Mas Papa ada yang mau ditambahkan atau tadi melihat apa bisa diceritakan? Kalau saya selama tadi mau masuk sini itu kayak bulu saya sudah berdiri dari tadi Om. Iya. Terus kayak yang saya itu ada ibaratnya itu orang kayak melihat orang seperti orang jongkok gitu. Ya, jongkok tapi agak besar itu. Terus dari tadi itu ada yang melihat saya itu yang dari atas itu Om. Dari atas kayak ibaratnya memantau kita gitu loh. Memantau betul. Iya, memantau gitu. Kayak gitu Om kalau saya. Itu ini ya sudah bisa ini ya Mas Prabowo ya. Mungkin nanti di lain waktu lagi mungkin di beda tempat lebih bisa merasakan lagi. Oh iya, siap. Siap Om. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman penelusuran dari kami. Terima kasih buat Mas Prabowo ya. Iya, sama-sama Om. Membantu kami ini. Iya. Mungkin besok bisa silaturahmi ke sini lagi. Ini siap. juga belum usai sampai sini ya Mas Prabowo ya. Iya, masih itu beberapa ya. tempat yang menarik lah di Tuban ini gitu. Iya. Jadi ikuti terus ya. Iya, ikutin terus Masker Channel. Ya, betul. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk segera subscribe dan lonceng notifikasinya dihidupkan biar nanti kalau kita tampil lagi ataupun ada notif biar langsung otomatis ke notifikasi gitu ya Mas Prabowo ya. Iya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari Alas Kalang ini. Semoga bermanfaat untuk sobat Mas Gur semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.